Selamat siang juragan, jumpa lagi dengan kami dari alltutorial.net. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara melakukan flashing Redmi Note 4. Ingat, Redmi Note 4 ini ada dua, ada yang Mido, ada yang nikel. Nah, ini adalah yang nikel ya. Jadi jangan salah. Terus bagaimana cara membedakan antara mana nikel, mana Mido? Ini sudah saya jelaskan sebelumnya. Bagi akan-akan yang belum tahu, bisa klik link yang ada di deskripsi video di bawah, atau bisa klik link yang ada di pojok kanan atas ya. Ini adalah yang nikel, yang chipsetnya adalah MTK, bukan yang Qualcomm. Kalau Qualcomm itu Mido. Oke, selanjutnya kita perlu mempersiapkan file yang dibutuhkan ya. File yang dibutuhkan tidak lain adalah Nikel Global Image MIUI yang saya pakai itu versi 10.2. berapa saya lupa. Kita langsung cek aja dulu ya. Kita cari folder nikelnya mana. Nah, ini. Kemudian Nikel Global Image versi 10.2.1.0 kita ekstrak dulu ini. Ini adalah file official, file yang saya download dari official atau dari situs resminya Xiaomi ya. Kemudian kita tunggu masih proses ekstrak Redmi Note 4 nikel ya. Perlu diketahui ketika kita melakukan flashing dengan menggunakan file official tanpa diganti file choose image-nya, ini pasti error ya. Nanti kita akan tunjukkan bagaimana cara menggantinya ya. Bagaimana cara menggantinya. Selanjutnya kita taruh di ROM ya, supaya susunan folder juga rapi. Jadi suatu saat kalau mau flashing nikel lagi, kita tinggal tinggal cari di folder nikel. Jadi file rapi, file tidak amburadul gitu ya. Oke, ini masih proses ekstrak daripada file Nikel Global Image MIUI versi 10.2.1.0. Selanjutnya kita close aplikasi WinRAR-nya ya. Kita close ya. Ini kan sudah berhasil ekstrak. Kalau sudah berhasil ekstrak kita close. Selanjutnya ini close lagi, kemudian kita cek di hasilnya. Nah, ini hasilnya ekstraknya hasilnya seperti ini ya. Wah, berisik banget di luar itu ya. Nah, kemudian kita harus membuang file ini. Choose ini filenya sebesar 225 MB, cukup gede. Jadi nanti kalau kita flash apa adanya dia pasti error ya. Selanjutnya setelah kita hapus, kemudian kita ganti dengan file ini ya. File ini ada file modifikasi. Selanjutnya kita ekstrak, kita taruh di folder image ya. Folder image daripada Nikel Global Image MIUI versi 10.2.1.0. Mana nikelnya? Kita cari nikelnya, nikel. ROM, kemudian Nikel Global Image, kemudian image. Nah, kita taruh di situ ya, kita ekstrak di situ. Selanjutnya, setelah kita cek dulu sekarang ini nilainya berapa. Ini cuman 5,8 MB ya. Kalau file aslinya, file dari official adalah 225 MB ya, 225 MB. Kalau ini cuma 5,8 MB. Jadi jauh banget selisihnya. Kemudian kita juga butuh, selain firmware, kita juga butuh yang namanya SP Flash Tool. Saya menggunakan versi 5.1628 ya. 5.1628 kita buka Flash Tool-nya. Kemudian kita langsung klik scatter loading-nya, kemudian kita arahkan file scatter yang ada di folder image ya. Ada di folder image-nya Nikel Global Image. Nah, ini kita open. Selanjutnya di sini metode flashing HP MTK via SP Flash Tool ini ada 3 macam. Yang pertama adalah tidak mencentang preloader. Otomatis kalau tidak mencentang preloader, dia akan mengarah ke download only. Ini adalah metode yang minim resiko ya, minim resiko ya. Seandainya misalnya sudah kita flashing metode download only,
masih boot loop atau mungkin agan-agan hasilnya kurang puas, nanti bisa kita ganti opsinya dengan firmware upgrade. Pilihannya ya, kan ada 3 pilihannya ya. Kita tanpa centang preloader, otomatis dia akan download only ya. Kalau ada salah satu file yang tidak dicentang, pasti langsung mengarah ke download only gitu ya. Kemudian ini adalah firmware upgrade ya. Nah ini resikonya, bukan resikonya, ya resikonya bener, resikonya lebih tinggi daripada yang download only ya. Bisa saja kalau memang kondisi hardware terutama di bagian MMC-nya kurang bagus, bisa saja dia jadi matot. Kemudian yang ketiga adalah format all plus download. Ini resikonya lebih besar daripada firmware upgrade. Jadi ada step-stepnya, ada tingkat-tingkatannya ya. Download only ini minim resiko, kalau firmware upgrade ini beresiko, kalau format all plus download ini sangat beresiko ya. Resiko dan tidaknya tentunya tergantung dengan kondisi hardwarenya. Kalau kondisi hardware it's okay ya, mau firmware upgrade plus download sih nggak masalah kalau menurut saya ya. Selanjutnya setelah ini kita buka di device manager. Oh ya, saya lupa belum ngasih tahu. Pastikan agan-agan sudah install driver MTK-nya ya. Sudah install driver MTK-nya, kemudian kita klik download. Saya pilih firmware upgrade ini ya. Selanjutnya kita colok HP-nya ke PC. Sebentar, ini saya kasih lihat ya. Kita kasih lihat bagaimana cara nyoloknya. Cukup sederhana kok. Kita tidak perlu tidak perlu tekan tombol apapun. Jadi cukup colok posisi tanpa baterai, dicolok gitu aja ya. Posisi tanpa baterai dicolok tanpa menekan tombol volume bawah ataupun volume atas, tanpa ditekan, itu dia sudah jalan karena memang driver MTK-nya sudah saya install sebelumnya. Nah, kita tunggu saja dulu proses install flashing Redmi Note 4 Nickel ya. Bukan yang Mido. Sekali lagi, kalau Mido itu Qualcomm, kalau Nickel itu MTK. Caranya sudah saya kasih tahu bagaimana membedakan mana yang Mido atau mana yang Nickel. Perlu diketahui proses flashing ini bukan proses flashing sih. Laju tutorial ini, laju video inilah gampangnya ngomong. Pada bagian proses flashing ini sudah saya percepat. Jadi kalau seandainya nanti agan-agan itu praktek sendiri kok tidak secepat di video tutorial, oh, perlu diketahui videonya sudah saya percepat lajunya ya. Sudah saya percepat lajunya. Kita tunggu dulu sambil minum jamu. Sebentar. Panas, Mi. Molat-molat. Di Oppo ya. Alhamdulillah. Oppo akun out, Oppo off. Nggak ada solusi kah, Om? Akhirnya selalu. Oppo offline. Yang on itu ini, Mi. Realme on, Xiaomi out on, Samsung FRP on. Kemudian Vivo Pola Qualcomm only on. Mi Cloud server oke, iCloud clean oke. Jadi layanannya ada berapa ini, Mi? Ada 6. Realme, Xiaomi, Samsung FRP, kemudian apa mau, Mi? Vivo Qualcomm, Mi Cloud server, dan iPhone clean. Itu layanannya. Sampai wah, tinggal ngobrol karo bojone wis rampung ngeflash. Nah, ini sudah selesai karena sudah ada muncul download oke, berarti proses flashing sudah oke. Selanjutnya kita tinggal close saja seperti ini. Setelah kita close, kita langsung syuting pada bagian videonya, pada bagian HP-nya ya, pada bagian HP-nya. Kemudian jangan lupa kita pasang fleksibel baterainya atau kabel baterainya, gampang nih ngomong. Kita pasang kabel baterainya. Setelah terpasang, ini belum terpasang ya, setelah terpasang baru kita tekan tombol power. Jangan belum dipasang sudah ditekan tombol power, sampai kiamat tidak akan nyala juragan. Selanjutnya kita tunggu saja dulu, masih loading dia. Kita tunggu hasilnya, masih loading ya, masih loading, kita tunggu saja dulu.
Nah, sudah muncul Android, loading Android ya, loading Android. Biasanya kalau udah muncul loading Android ini besar kemungkinan berhasil ya, besar kemungkinan berhasil ya. Kalau hanya stuck di Logome, nah ini tanda tanya. Jadi antara software dan hardware, tapi lebih cenderung ke hardware kalau hanya stuck di Logome saja. Biasanya seperti itu hanya pengalaman saya saja. Itu bisa salah juga kok. Tenang. Wes nunggu loading, minum jamu lagi. Wah, ini ternyata laju video juga sudah, bukan laju video, sudah saya potong videonya, saya langsung tampilkan ke welcome screen MIUI 10 seperti ini. Selanjutnya kita tinggal next aja ini ya, tinggal next aja, kita tinggal next aja. Kita tinggal next aja. Indonesia. Sudah selesai, setup komplit, berarti proses flashing sudah selesai. Aduh, karung udah enak. Oke, sekarang kita cek emailnya. Emailnya kabur nggak? Semoga tidak lah. Aman emailnya ya, tidak kabur. Kalau kabur itu biasanya yang pilihan format all plus download itu biasanya kabur. Tapi firmware upgrade juga saja bisa kabur. Jadi tergantung ya. Tergantung apa? Dengan tergandeng. Redmi Note 4 MIUI versi 10.2.1.0, kemudian baseband versinya adalah Moli. Kalau Moli itu pasti chipsetnya adalah MTK ya, chipsetnya adalah MTK. Tapi nggak usah tapi lah, sekarang udah selesai flashingnya, nggak kebanyakan ngomong. Kita akan berjumpa lagi dengan tutorial selanjutnya. Selamat siang, sampai ketemu lagi.